Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu Muhammadiyah dan Asyiyah, wirid pengajian cabang yang semuanya ambo hormati, ambo muliakan tanpa menyebut satu persatu. Ambo dapat penghormatan dari ayahanda ketua cabang. Isi pengajian di Walimin perintah di dalam Muhammadiyah itu masih kental, ada kurang jadi bagaimanapun yo datang. Untuk itu mari kita awali dengan menyimak firman Allah Ta'ala surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-97 sampai 99, halaman 267 Quran pojok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita terjemahkan terlebih dulu sesuai dengan Quran terjemah. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit. Yadiku sadruk bima yaqulun, disebabkan apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu, hatta, hingga ya'tiyakal yakin, hingga sampai yakin itu ajal datang kepadamu. Demikian terjemah Quran terjemah. Bapak dan ibu yang berhadir, bermula ayat turun khusus diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima berbagai macam tudingan, tuduhan, cacian, celaan. Beliau tuduh gila, tukang syair, ahli sihir, tukang dongeng, membacakan asatirul awalin, cerita-cerita dulu kala, dan tukang biat, tukang buik-buik. Beliau termasuk orang yang tuduh dengan ahli bid'ah minal rusul, dan berbagai macam ucapan-ucapan, tudingan, tuduhan yang beliau terima lantaran beliau menyampaikan, mengajak, menyeru orang ke jalan Allah. Slogannya kemudian mengajak orang kembali ke Quran dan Sunnah.
Yang beliau seru, yang beliau ajak adalah pertama kali tentu orang kaum Quraisy kafirin musyrikin Makkah. Itu beliau terima setelah kira-kira 3 tahun berjalan dakwah Syria. Seruan ajakan beliau disampaikan kepada orang-orang dekat secara sembunyi-sembunyi, bisik-bisik. Lalu turun perintah, wa'andir ashiratakal aqrabin. Perintah untuk menyampaikan, memberikan peringatan kepada karib kerabat terdekat. Termasuk ayat datin. Ketika beliau menyampaikan seruan pertama kali di Bukit Safa, barangkali yang Allah ke Makkah umrah atau haji, Bukit Safa, biasanya Bukit Safa dipakai oleh orang-orang semenjak dulu. Salah satunya untuk kalau ada pengumuman, ada hal penting, naik ke situ lalu bersorak, kemudian orang berkumpul tanpa ada urusan penting. Itu pun beliau lakukan. Intinya orang-orang berkumpul, tidak ada yang tidak datang. Beliau sampailah ketika itu peringatan-peringatan. Dan ajakan seruan yang tak perlu kita rinci. Yang pertama kali mencaci, memaki, menkutuk beliau adalah Abdul Uzza, Abu Lahab. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza, hamba patung Uzza. Tapi Al-Quran tidak menyebutnya Abdul Uzza. Kalau disebut nanti Abdul Uzza, berarti Quran mengakuinya hamba patung, padahal dia adalah hamba Allah. Tampil Abu Lahab Pak Wo Nabi. Kecik beliau, tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka engkau, binasa engkau. Sepanjang hari kena kutuk oleh engkau ya Muhammad, alihada, apakah untuk ini kami engkau kumpulkan untuk mencaci maki, mencela ajaran nenek moyang. Tabbalaka, menyambut kutukan daripada Abu Lahab. Turunlah surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Semenjak itu beliau mengalami berbagai macam tudingan, tuduhan, cacian, makian, olok-olokan dan seterusnya. Beliau sedih, sangat sedih. Turun surat Kahfi, fala'allaka ba'ikhun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi engkau bunuh dirimu atau engkau binasakan dirimu ya Muhammad lantaran mereka tidak menerima, tidak beriman. Sedih beliau. Cacian, makian, tudingan berbagai macam itu menyebabkan dada beliau sempit, membawa kepada kesedihan selaku manusia. Turun ayat wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu yang amat sempit, sasak angok, taibo sedih, rusuh. Beliau mengajak orang kena lurus kena mana, tapi malahan yang menentang beliau orang-orang paling dekat sekali. Abu Lahab menentang, termasuk istri Abu Lahab. Sampai dicari-cari di mana dia berada. Nah, apa yang dialami Nabi
lantaran beliau menyampaikan, menyeru umat ke jalan Allah, ke jalan yang lurus, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan berupa kekafiran, kemusyrikan dan seterusnya. Beliau alami itu, Allah tahu itu, sangat tahu. Walaqad na'lam, kami mengetahui betul. Nah, pelajaran begitu, siasa yang menyeru, mengajak orang, mendakwah orang ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, kepada yang hak, menyeru kepada keadilan, atau di Muhammadiyah namanya amar ma'ruf nahi munkar, akan mendapat tantangan, cacian, celaan, cemehan, bahkan sumpah serapan. Itu namanya lah sunnatullah, lah ketetapan, lah ketetapan Allah di alam semesta, lah menjadi bahasa Arab. Ini bahasa Arab itu, padi ditanam pasti nalain tumbuh. Itu namanya seninya lah, penyemangat dalam berjuang. Kadang-kadang dalam berdakwah itu, dalam mengajak orang kepada itu, hampir-hampir patah semangat, patah hati. Kadang-kadang hampir sulit kemukul. Nah, sulit belakang. Kepada mudir mualimin itu sampai sakit di rumah. Tidak berjuang namanya kalau tidak ada tantangan. Kena ikan bergulung salah. Kolamnya terbatas, warnanya cacat, jadi makan pagi sore. Itu menggak-enggak selagi kembali. Baik mengaji mana kesana orang, mana kerami orang, walaupun tak kaji atau mengajak orang kepada yang berlawanan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Asal rami itu namanya enggak, banyak kalau bukan banyak kerami. Anda mentuslah Pak Direktur, Pak Mudir. Saling melimit. Kalau apa? Kotak dia merombak, dan rumah tapi pentai. Tapi longsor belodo, tapi ya. Kalau maju itu minimal angin menantang. Kena boleh kan ahli motivasi. Lima-lima baru ngasih motivasi. Tapi sekali itu orang ahli motivasi itu motivasi loh. Boleh kan motivator. Terus senior beliau, ayah anda. Tidak boleh berhenti. Semua orang akan mengalami itu. Nabi sih kadang-kadang tasusuri Nabi. Sedih beliau. Kan ditangkap, Allah kan maha tahu. Allah itu alim khabir. Sudahlah alim khabir. Khabir itu pengetahuan terdalam. Khabir pengetahuan yang terdalam sampai kecil-kecil. Alim pengetahuan secara menyeluruh. Alimun khabir. Angin terbetik di hati Muhammad itu tahu Allah. Sesat dari beliau sampai beliau. Itu diikut. Wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qabli. Jika engkau didustakan Muhammad, rasul pun didustakan. Diceritakanlah kisah Nabi Nuh. Istrinya orang terdekat
Sehingga dalam sejarah sahihnya begitu kata Imam Katsir, karena beliau bayi, istri beliau bayi, tapi istri beliau mampai orang laki matulah tere, itu salah. Dalam tafsiran surah Nuh, setiap lahir generasi baru diwariskan oleh ayahnya kebencian sakit hati kepada Nabi Nuh. Dibawa anak Nabi Nuh, wahai ananda, jangan patoti orang sakit gitu. Kira gitu masalah. Diwariskan kebencian kepada orang. Nah, silakan baca surah itu. Sehingga akhirnya Nabi Nuh itu kan berdoa kepada Allah dalam penghabisan dan tutupan surah Nuh. Apa doa beliau kepada Allah? Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Intinya begitu. Itulah puncaknya Nabi Nuh berdoa setelah 950 tahun berdakwah. Jadi kita coba berapa bulan? Al-fasanatin illa 50 aman. Beliau 950 tahun berdakwah. Bukan umur beliau 1300, ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1600 wallahu a'lam. Dan jadi umur beliau lebih 1000. Masa dakwahnya 950 tahun. Para orang menerima 70-an. Berbeda pendapat ulama 70-an. Beliau, anak beliau bertiga, menantu bertiga. Ham, Sam, Yaqis. Nah, kita kok keturunan nanti orang tu. Ham, Sam, Yaqis. Orang TKP tu lama-lama mati semua, tinggal yang bertiga. Kita keturunan bertiga. Beliau mendapat tentang, jadi kisahkan oleh Allah kisah itu kepada Muhammad agar beliau merasa tidak sendirian. Agar beliau jangan merasa beliau saja yang mengalami hal seperti itu. Jadi orang tua itu perlu menceritakan kisah-kisah perjuangan pada bodoh-bodoh. Kamu tak tua lah, cuma lah bawa umur. Perlu mengisahkan perjuangan, ketabahan, kesabaran, lintang-lintang yang dihadapi oleh orang-orang itu supaya orang bodoh-bodoh tidak merasa anomnya dia saja seperti itu. Kami dulu di Kedah mangko begini mentut. Ambo dulu mendapat cerita dulu itu kau senior kami yang dua, Ibu Fitriwati. Cuma tu cik orang tabi. Dia nak apa sampai anu masih kacik mintin. Yang 40 tahun lampau. Kini lah orang Padang sama orang Padang. Jadi Allah sendiri menceritakan kisah-kisah. Nah, nunakusu ya, kami ceritakan kasas orang-orang dulu untuk menjadi iktibar pelajaran. Orang Minang kan cantiknya di situ, ambil pelajaran karena sudah ambil tua, karena mana alam terkembang. Orang Minang cantiknya di situ. Makanya orang-orang muda perlu acok-acok berdiskusi, menimba pengalaman. Bukan ilmu orang muda sentiang. Kalau masih ada S5 itu sentiang. Tapi yang namanya pengalaman tidak akan didapat orang muda. Pengalaman itu adalah apa yang telah dilalui oleh orang. Makanya orang tua-tua kanyang di pengalaman. Yang membentuk pengetahuan tersendiri yang tidak bisa dituntut tapi dijalani. Beruntunglah orang yang sering mendengar kisah-kisah pengalaman orang dulu. Nah, kita balik dari situ. Kisah Nabi Nuh, setelah itu apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, sehingga beliau merasa tasliyah itu merasa ringan dan terhibur. Tasliyatan sebagai hiburan bagi Nabi. Di kita betul.
Kalau Nabi Muhammad mengalami itu, tentu sesuai dengan kapasitas beliau sebagai seorang rasul, menerima berbagai macam kajian. Dengan catatan ayatku khusus bicara apa yang diterima daripada omongan-omongan, bukan tindakan. Omongan yang bikin sedih itu bukan tindakan, omon-omon. Omon-omon kok bikin sedih. Biasa, apalagi zaman kini terlalu banyak kelompok-kelompok yang mengatakannya yang terbaik, yang terhebat, yang paling benar. Kalau mau mengingatkan kepada kita, di Muhammadiyah pola cantik darinya. Cuma awak sok tergoda dengan barang baru, seakan-akan tidak ada rujukan. Kalau mau termasuk orang yang agak merasa camik sedih lah. Bahwa warga Muhammadiyah itu banyak adalah kisah-kisah yang dibalik. Seakan-akan namun pula tak salah saya. Nan baru ko seakan luruh seluruh no betul sebetul-betul no pasti boleh surga. Barangkali kita sama-sama mengetahui itu. Ambo pun yang banyak menghadapi orang-orang seperti itu. Alasan cik, ambo lain belajar, nak sengaja belajar. Walaupun sengaja belajar dia, kalau tapi hargai prinsip. Di Muhammadiyah aku perlu ditanam kembali jati diri warga Muhammadiyah. Jangan ikut nama rancak, nama wakili rasulnya langsung tergoda. Nah, kalau saran aku kepada ayahanda pimpinan dalam pengajian bulanan itu perlu ditanam-tanam kembali ruh kita, jati diri sebagai warga Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Kalau itu sudah ditanamkan, lihat kama orang pakai seragam itu seragam apa ini kesini, apa ini kesini. Sehingga di warga Muhammadiyah itu baju banyak rumah, baju banyak. Enggak nanti yang lupa di sekolah, tak di sekolah. Balantak dua pengajian, Asyah mengaji, non Asyah mengaji. Nama-nama Nancela pakai rasmi begini-begini. Nancela itu ya rasanya menjauh-jauh ko tak tibun san. Kan mengaku surang lah. Anak kurang bawa. Orang jangan dicela, orang dicecek, tapi nang kurang awak tu perlu. Namun dia agak kurang aurat pun kurang. Awak dalam memahami dia. Ambuan, ndak bangga tu cuman cito-cito. Mena guru gitu ada sekolah, acok kali bertangkai itu sesuatu. Pak gitu. Muhammadiyah tu kita kumang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Kalau ada pribadi Muhammadiyah tampil berjuang, sebab tidak bisa berjuang seorang-seorang. Tidak bisa kita menagaan amal usaha seorang-seorang. Kan di bahasa Muhammadiyah itu ketika tarik diri dari lubang besi guncang
bank di Indonesia ini puncak. Muhammadiyah menarik pitihnya. Kali kula dengar kita begini. Gempa. Cukuplah ahli saya menerang nanti. Tuh dia punya kekuatan bersama-sama. Jadi kita harus punya wadah, punya sarana. Yang kita jadikan alat sarana untuk bisa kita berjuang bersaham dalam agama hukum. Itu kalau itu dulu. Tidak kamu kilo dicari yang lain, dicari. Kemana ke kecil, sampai kecil. Kamu tidak dipakai, dicampakkan, dituduh kamu macam-macam dan mereka. Karena kamu tidak kenali kemudian. Sebab maulah mengazabkan diri dia. Payahnya kamu kenal lain, tidak ketemu orang lain. Sebab orang warna apa pula hijau nampak. Apa yang lain? Gimana? Hijau warna. Tidak ketemu orang lain. Jadi tuan-tuan singkirkan kamu, campakkan, buang, dia tuduh kamu tidak mau dia, kita salah. Salah. Masuk Muhammadiyah dulu bukan untuk menjadi ketua, menjadi pimpinan, jadi pun tak kamu ingin beramal di Muhammadiyah. Kalau Nabi amal Allah pakai saja. Kita nyonya masing-masing mendapat Muhammadiyah mengaku. Kalau tidak macik, tidak Muhammadiyah lah. Kalau ada kira nak Muhammadiyah lah. Itu barangkali niat kita preso orang. Nah, apa tujuanmu beramal? Tanya kepada kehendak. Itu sama dia. Di zaman-zaman tahun 80 memang itu. Apa bisa kita lakukan, kita ubah, kita buat. Tidak ada jadi kita siapa-siapa kita beramal. Amal itu dipakai orang. Alhamdulillah selesai. Nah, balik kita pergi tungkang. Tantangan yang dihadapi pasti ada. Cuman kan ditantang dulu kita gadang, kita pengalaman. Nah, kadang-kadang ayo sempit. Nabi Muhammad dinasihati oleh Allah. Kepada beliau dinasihati bahwa disebutkan dalam surat Nun wal qalami wa ma yasturun, kata fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Sabarlah yang Muhammad, surah Nun atau surah Al-Qalam, surah ke-68, ayatnya ayat 68. Bersabarlah engkau yang Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut. Janganlah engkau seperti Nabi Yunus bin Matta, orang yang ditelan oleh ikan. Nabi sendiri ya, fasbir. Kenapa Nabi Yunus selaku seorang nabi, beliau tidak boleh meninggalkan umat selaku seorang nabi? Karena beliau rasul yang diutus. Insyaallah mau minum kok. Tapi bumi membiayainya. Nabi Yunus itu telah berjuang habis-habisan puluhan tahun. Ketika beliau merasa tidak mungkin dan umat beliau pula meminta, menantang untuk ditimpakan azab, berarti beliau lah memahami tidak mungkin. Lalu beliau pergi meninggalkan kaumnya. Dalam ukuran kita manusia biasa, wajar adalah patut meninggal. Tidak perlu aturan untuk mengawal sengaja. Tapi sebagai Rasul, beliau harus mendapat izin Allah. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad. Beliau tidak meninggalkan Makkah sampai keluar izin. Keluar izin baru beliau cari Abu Bakar. Berangkat
disuruh Nabi menggantikan tampik beliau lalu berangkat malam hari. Setelah keluar izin, nala dapat izin sahabat-sahabat ke Madinah. Nabi Yunus tidak. Bila mengambil simpulan, tidak mungkin oleh. Rupanya itu ditegur oleh Allah. Dan bila meninggalkan umat. Akhirnya kan malah dihukum, ditelan oleh ikan. Ada cerita yang tidak boleh kita percaya itu merusak. Beliau ditelan ikan, sehingga ikan itu membawa oleh orang-orang nampak pemandangan lautan. Itu terlalu belakangnya ayat itu. Ayat itu beliau fi zulmat, beliau berdoa dalam kegelapan para ikan, kegelapan malam, kegelapan lautan dalam. Beliau ditegur oleh Allah. Ditegur, bukan raung-raung di para ikan. Allah perintahkan ikan menelan tapi tidak memakan. Pengap. Itu dalam surah Al-Anbiya. Kita cek itu. Ketika itu beliau bertasbih kepada Allah. Kenapa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah pesankan kalimat fasbir, sabar. Sabar itu as-sabru al-habsu. Sabar itu menahan. Jadi prinsip sabar adalah tahan. Tahan, menahan, bertahan. Habsu, menahan. Menahan diri dan tetap bertahan. Menahan diri daripada memperbuat apa yang Allah tidak ridai, tetap bertahan mengerjakan apa yang Allah ridai. Prinsipnya begitu. Sabar bukan? Dalam ayat lain surah Al-Ahqaf dikatakan, surah ke-6, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi. Kenapa? Gangguan itu pasti ada, rintangan pasti ada. Tidak ada yang tidak punya rintangan. Maka hadapi, jalani. Cacian, makian itu wajar. Nah kalau sampai dado sesak angok, itu gunanya ada jalur langit. Ya Allah, ya Allah. Tiba ayat, bunyi ayat fasabbiha. Itu jalur langit mengadu kata. Ayat sambungan 98 fasabbiha. Maka oleh sebab karena itu sabbiha. Surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 98 tadi fasabbiha. Maka bertasbihlah engkau ya Muhammad, sucikan Tuhanmu dan bihamdi rabbika dengan memuji, wa kum minas sajidin. Hendaklah engkau termasuk orang yang selalu sujud kepada Allah dan selalu menyembah Allah sampai mati. Kita coba cek. Tasbih, fasabbih. Bihamdi rabbika 2. Kemudian akum minas sajidin 3. Nang sampai wa'bud rabbaka 4. Siapapun yang mengalami kesempitan dada, kesedihan dan duka mendalam 4 kali. Lebih-lebih bagi para pejuang, orang yang bergerak di lapisan masyarakat, bergerak di bidang sosial, kemudian di Muhammadiyah, sampai ke masjid. Itu pesan Allah ke Nabi Muhammad. Itu Muhammadiyah, itu Muhammad dan masjid. Yang pertama dulu tasbih. Ana baca dia jam. Secara bahasa tasbih itu menanyakan menjauh.
bahasa dengan tasbih menjauh. Jika kita ambil secara bahasa berarti bertasbih menjauhkan. Menjauhkan dalam pikiran kita, benak kita, hati kita, hal-hal yang tidak pantas, yang tidak baik, yang tidak wajar disandangkan kepada Allah. Karena Allah itu Maha Suci, Maha Sempurna. Saja dan ada di benak kita, di pikiran kita, di hati kita terlintas hal-hal yang tidak baik dalam berjuang, khususnya dalam berjuang. Cepet hilangkan, karena Allah itu Maha Suci, Maha Sempurna. Karena bisa jadi kita menduga atau berpikiran, awak lah nanya nak kita sampai wah, betul, lah berjual habis-habisan, tapi kau jangan dapat. Itu namanya bayang kepada Allah. Itu bayang kepada Allah. Itu orang dah ada mengamang-amang, punya lagi jauh. Awak dah taat, dah begini, tapi kau nanti terjadi. Awak kasihan mengecek itu. Kasihan mengecek. Sebenarnya ke Allah kita mengecek. Sebiar. Sadarilah Allah itu Maha Sempurna, Maha Suci. Tidak selalu yang buruk-buruk itu jelek. Asa'an takrahu syai'an wa khairun lakum. Sebab kendala-kendala, risiko-risiko, hambatan-hambatan itu adalah cara Allah mentarbiyah. Tahu tarbiyah? Cara Allah mendidik kita. Awak kalau tidak ada kendala, awak tidak bisa menghadapi kendala yang lain. Kalau tidak ada gagal, kita tidak bisa menghadapi yang berikut. Jadi orang yang diterpa dengan berbagai macam persoalan, problem, kendala, masalah, dia akan tahan banting. Tahan dia. Maka lebih baik kita berangkat daripada yang pahit-pahit, yang susah-susah, yang payah-payah. Nanti kita akan bahasa awaknya mada, tahan. Ini khususnya ke Pak Mudir ya mada, tapi tidak boleh bersimada. Ada dulu kau cakap bersimada, jadi salah bersimada. Itu bersimada. Mada itu kan berketerusan kita sabar. Berketerusan berjuang. Mada itu kan berketarian. Tahan. Ada satu kaidah, aku akan terus sabar sampai nanti sabar itu tidak sabar bila aku sabar. Halo, Dut, dengar. Aku akan terus sabar sampai sabar itu mengetahui bahwa aku adalah sabar, sehingga dia tidak sabar bila aku sabar. Jangan ulang bahasa itu. Sabar tapi bertahan. Tahan dirimu. Karena sabar itu dibutuhkan dalam perjuangan. An-nasru ma'as-sabri, kemenangan bersama kesabaran. Tidak ada menang tanpa kesabaran. Kalau ingin menang, sabar. Ingin sukses, sabar. Ada suatu kaidah. Kaidah itu dalam ilmu tata bahasa orang Arab. Ada jawab, ada syarat. Artinya syarat bagi ujung kedua ada jawab. Contohnya apa? Intan surullah yansurkum. Syaratnya adalah fi'il pertama tansuru. Jika kamu menolong Allah, Allah pasti menolongmu. Allah tidak akan menolongmu kalau kamu tidak. Jadi habiskanlah, fokuskanlah kita untuk betul-betul menolong agama,
nanti Allah akan itu namanya jawab syarat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Fa'ilnya, pelakunya berbeda tuh. Yang menjadi pelaku bertakwa itu menjadi fa'il daripada yaj'al adalah Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Jadi fa'ilnya dakwah, pelaku memberikan solusi jalan keluar itu dakwah Allah. Baca Allah, jadi kaji baca Allah sikit kepala awak. Nak mudah sikit. Kada jauh kita ko bau sao tiba di resaki, bau sao mencari resaki. Itu kada jawab. Tapi kada jauh bara kada pe resaki, itu nak kada jawab. Lah masuk waktu wilayah Allah. Allah tu razak. Ketika kita lah masuk wilayah Allah, sikit tengkurang, sikit keperluan. Coba nak kada jawab. Kerja kalian adalah mencari rezeki, menjamin rezeki, membagi rezeki, magih rezeki, menyempitkan berapa rezeki. Allah tak kada jawab. Berusaha salah. Ketika kita tak berusaha, tak ada jamin rezeki. Jamin rezeki itu ketika kamu berusaha. Tapi kamu tidak bisa menentukan berapa rezeki. Ketika kamu sudah pikirkan bagaimana supaya nanti berapa rezeki, sakit itu. Wilayah kau jangan masuk. Istilahnya hunari al-walayatu lillah, tu wilayah Allah. Mentul berjuang, berhasil tak berhasil tu dah kena jawab. Sukses tak sukses kena jawab. Kena jawab enggak? Berusaha, berjuang lah. Dan nilai Allah itu bukan hasil. Halo, ada satu buah biji kurma di tanganmu, besok hari kiamat tanam juga. Lika buah tu, kajunya, dan nilai pun nak buah. Nilai karajo lah. Awak lagi gaib mengenai satu sasi dia. Satu lah. Dan nilai Allah tu tak buah nak hasil. Lain satu nak. Jadi berhasil tidak berhasil, sukses tidak berhasil, Allah tidak nilai itu loh. Yang Allah nilai, kamu ada berjuang tak? Ada berpersaksi, ada ikut apa tidak? Kalau sudah ya sudah. Yang menilai hasil itu manusia. Apalagi lah berhasil, murah. Nah, balik sedih. Seketika tinggal dalam surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Surah itu turun sebagai kabar setelah Futuh Makkah, berhasil Nabi menaklukkan Makkah tanpa peperangan. Datang pertolongan Allah, datang pertolongan Allah dan kemenangan. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih. Kajinya, kenapa Allah suruh bertasbih setelah menang? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, lalu engkau lihat orang berbondong-bondong masuk agama Allah, menang, sukses, berhasil. Lalu Nabi sudah bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Kaji, kenapa bertasbih? Dalam perjuangan panjang itu banyak terjadi hal-hal yang kadang-kadang kita salah sangka, salah paham.
kepada Allah. Hampir putus asa dengan rahmat Allah. Dalam perjuangan panjang tu kadang-kadang kita hamba patah hati. Kadang terungkap kata-kata atau ucapan-ucapan yang bersangka kepada Allah. Maka fasabbih, sucikanlah nama Tuhanmu. Semua yang itu terjadi adalah tidak lain tidak bukan agar kalian sadar pertolongan itu datang daripada Allah, bukan dari kamu. Kemenangan itu Allah yang kasih. Dalam perjuangan itu kamu nanti mengalami begini-begini, sucikan nama Allah. Bapak betul bagi orang yang berjuang itu, ketika dia mengalami kendala begini-begini, kadang-kadang dia bisa salah paham, buruk sangka kepada Allah. Maka bertasbih, mau suci kaya Allah. Kami selama aku salah paham, salah sangka, bagaimana begini, kami tak tahan. Tasbih, bihamdi rabbika. Nah, kita balik sepanjang panjang ke jiwa. Jadi dan doa bisa sampai lantaran kecil ulang. Dan umumnya yang membeda doa itu sampai adalah kecil ulang. Awak ulang. Ada tuduhan, gunjingan, mencari-cari kesalahan, atau macam-macam lah. Orang sia saja kalau kepentingannya kan pasti ngecek. Kalau ambisinya tak lama kamu ngecek. Kalau orang tamak serakah kamu ngecek. Kenapa orang mau mencela, mengupat, mencaci, mengunjing? Karena dia menyangka annama lahu akhladah. Dia menyangka harta itu segala-galanya sampai bisa mengekalkan. Sehingga dia bisa mencela, mencaci, memaki. Kan sore itu. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a. Orang yang begitu siapa? Orang yang wailul likulli humazatin lumazah. Asalnya orang yang suka jamaah itu menghimpun, menggabung yang terserak, mengumpul yang tercicir. Jamaah. Orang serakah. Iko. Kadang-kadang tak patut jadi patut, kadang-kadang taknya menjadi yo. Jamaah. Jamaah itu tadi menghimpun, menggabung dari sana sini. Jamaah mana? Ada dibilang-bilang di itu. Kau punya lek, kau ratu lek, kau mengkau begitu. Kenapa? Dia menganggap harta itu segala-galanya. Ayat itu datangnya setelah wailul likulli humazah lumazah, mencaci, mencela, mengupat. Kenapa orang bisa begitu? Karena yang tadi. Orang kalau tak ambil, orang kalau tak larang, orang kalau takkan, orang kalau tak gaduh beri-beri ini akan celah atau tamak serakah luar biasa ini akan mencela. Membikin hati jadi ikut sadr, hatimu sedih, iba. Lalu bagaimana kalau hati itu iba? Ingat, hati itu mengkohiba sedih, bergoncang, bergoyang karena kurang makan. Awak kalau kurang makan kan muncul itu mengumbih harusnya. Enggak menyedia orang itu. Hati kita itu gelisahnya butuh ransuh. Makanan hati adalah kata Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ada sekian doa yang ada nabinya. Doa namanya indal karab atau fil karab atau da'watul makrub. Doa-doa yang dibaca ketika sedih, duka mendalam. Umumnya doa-doa itu tidak berisi permohonan, tapi umumnya isinya zikir. Zikir dengan kalimat tauhid, tasbih, tahmid.
Karena yang sedih itu hati. Baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada mengadu, ya Allah, apa aku ya Allah. Beliau hanya bilang la ilaha tauhid, subhanaka tasbih. Lalu mengakui itu kok salah. Hati itu sedih, hati itu duka, itu musibah. Salah satu musibah kan dibagi dua. Musibah pertama adalah yang menimpa fisik. Musibah kedua yang menimpa psikis jiwa kita. Jarang kita sadar bahwa apa yang menimpa hati kita itu musibah. Sedih, takut, cameh, rusuh, khawatir, bimbang, sama, mengkuruk, mengkutuk. Itu hati sedang gelisah. Tanda kotor. Nah, kadang-kadang hati itu kadang-kadang ada sadak karat. Karena ya sedanglah sebagaimana besi berkarat. Mailang karat hati, zikir pada Allah. Ketika hati sedih, rusuh, berzikir dengan memasukikan Allah. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa tubik. Banyak-banyak siram sampai tiba dimakan basingau mencari tunggak ya, sampai hati itu tenang dan berhenti. Kalau zikir kan 3 kalinya, astagfirullah, 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 lah senyum sampai tenang. Kalau tenang terus pertahankan zikir. Sebab satu-satu obat kegelisahan, sedih, duka, cemas, takut, tidak ada lain, zikir. Adzikru lil qalbi kalma ilis sama. Zikir itu bagi hati tidak ubahnya air bagi ikan. Kaifa yakunu sama. Bagaimana nanti keadaan ikan apabila dia berpisah dengan air? Pasti menggelepar-gelepar. Ikan paus, airnya kesikut. Ikannya kan paus, dimasukkan ke Bali. Mungkin. Kalau mau ngaji gini, kok lelah biar baru lawi luar 3 dari. Makin luas, makin dalam air, ikan makin tenang. Begitulah zikir. Az-zikru lil qalbi kalma'i lis samak. Zikir itu bagi hati tidak ubahnya air bagi ikan. Maka perbanyaklah zikir. Zikir yang sebenarnya zikir. Zikir bukan dibikin-bikin, diada-adakan, dibikin momen-momen. Nah, di itu acara itu zikir juga, tapi zikir terkaitu. Kau zikir yang sebenarnya zikir yang bisa orang bisa menangis di kesendirian. Halo, zikir sebenarnya zikir. Ada dulu zikir takatur. Takatur itu tidak ada zikir. Tenang nanti. Nah, salah satu zikir tasbih. Fasabbih bihamdika. Yang akan melapangkan adalah Allah. Karena yang memutar balik hati siapa? Yang muqallibul qulub, yang musarriful qulub adalah mengendalikan memutar hati adalah. Tidak satu pun hati yang ada kecuali dijemari Allah. Tenangnya di Allah, ketukontak Allah. Apapun penyebab kesedihan, lebih-lebih bagi orang yang berjuang banyak kesedihan yang akan dialami. Jangan berhenti berzikir. Nabi Musa diperintah oleh Allah dengan saudaranya Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha fala taniya fi dzikri. Itu mau pegang ayat. Jangan kalian lupa berdua mengingatku. Itu senjata ampuh. Senjata ampuh. Nah, pesan Allah kepada Nabi itu
MPK. Tasbih, tahmid, tasbih lah tadi kan, menyatakan kesempurnaan Allah. Dalam berjuang acot salah sangka. Kemudian tahmid, memuji Allah. Apapun kebijakan Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah, izin Rasulullah, semuanya menunjukkan kemahaterpujian Allah. Sebab bagi Allah semuanya baik. Allah itu hamid, maha terpuji. Makanya Nabi akan terus mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Dalam setiap situasi kondisi Allah maha terpuji. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak terpuji. Cuman ketika kita mengalaminya, ketika itu kita merasa sedih. Kan ketika ban motor kita malah tuh, kita tuh buat. Tapi begitu kamu bengkel kan ada buat. Sakinya. Jadi buat jelek itu pandang kita. Dan kita mengalami apa yang kita inginkan. Cuman jangan salah paham bahwa belum tentu apa yang tidak engkau inginkan itu buruk. Itu makanya ujian. Untuk itu selalulah memuji Allah. Beruntung orang yang selalu memuji Allah ala kulli hal. Dua. Maka apapun yang kita alami, ujung-ujungnya pasti kita akan memuji Allah. Kadang-kadang sekian tahun. Iya. Karena itu dulu kan tak kuat. Iya. Coba. Kemudian jangan lupa menjadi orang selalu bersujud mendekat kepada Allah. Wa kum minas sajidin. Ada dua makna. Sajidin di situ kata Qurtubi, pertama salat, yang kedua tawadhu. Wa kum minas sajidin. Teruslah sujud. Sujud itu salat. Dikatakan salat itu dengan sujud karena sujud itu puncaknya. Puncak salat sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah dalam salat sujud. Dalam salat itu mengadulah engkau kepada Allah. Memohon, memintalah. Kan perbanyak doa dan sujud. Nah, yang ketiga, jangan berhenti berubudiyah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaqin. Terus beribadah kepada Allah sampai mati. Yakin itu mati. Kenapa mati namanya yakin? Karena pasti. Dalam kajian sebelah itu wa'bud rabbaka hatta yatiyaqin. Kalau yakin tidak perlu beribadah. Itu kajian sebelah. Kau mentakwilkan ayat. Jadi ayat yakin sampai mati jangan berhenti beribadah. Sampai kau kiat yang diajarkan bagi Muhammadi, pengikut Nabi Muhammad dalam berjuang, dia akan mengalami itu, kesedihan, berhibah hati, kadang-kadang rasa putus asa, kadang-kadang rasa sokong mundur, kadang-kadang meranyuh, kadang-kadang begini, sampai besar. Tasbih, tahmid, salat, jangan berhenti beribadah pada Allah. Coba jiwa. Kecualilah jam 1 kurang. Jam berapa? Silakan. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokok kaji yang katakan tadi adalah jadi sihir. Itu walakan nak ramu karena saya ikut satu kali. Bagi pemilihan, ya, dan yang itu kan tidak, ya, kadang-kadang sama. Hijau itu. Kalau ada merah, kalau ada merah, bagi pemilihan dengan yang berbeda. Sikap yang karena latar yang kamu itu latar tak kamu kan maksudnya mulai dia dari itu kadang-kadang Tidak selalu Pak. Kalau diibadu Allah kadang-kadang pasti. Itu pasti diibadu Allah. Kat yang kadang-kadang artinya masuk vocabulary tidak ada pakai lam. Dan itu untuk kita manusia. Tapi bagi Allah pasti. Kami pasti mengetahui dadamu sempit. Jadi bagi pemilihan antaranya sama macam
Ada warna asli Pak, ada imitasi Pak. Warna asli itu tak mudah-mudah. Di mana tahu warna asli ketika lah panen hari dan ketika lah hujan hari tahu warna mana asli warna mana enggak. Apa ada yang beda? Kalau ikut labarai casah itu nak kuda-kuda. Kuda-kuda. Tapi kalau warna celupan silver, tidak warna bawaan silver, ini kuda gincu. Jadi bahan bedanya saya selama ini kama kalau aku lah nampak sih kalau galih kama yang pak lah. Terus ada nombor pak, apa pak lah? Ame tan sepuah. Ini guna kita merujuk tafsir tu Pak. Tidak yakar Pak. Aku tadi mau cari tafsir, sampai buah tafsir cari tadi. Bahawa orang Khawarij membaca ayat yang sama dengan apa yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib. Orang Khawarij memahami kafir Ali bin Abi Thalib, bunuh ujungnya. Mati Ali bin Abi Thalib. Ayat itu je. Itu ayat. Ayatnya tidak salah. Ini memahami ayat yang benar. Hadisnya itu je. Tiba dakwah memakai hadis itu bisa lapang dah dakwah. Aku berbeda. Tapi tiba di sekolah awak kapiannya. Terus mau mengangkat tangan, Pak. Berbeda mengangkat tangan. Awak pula sasik sekali dah binah sekali. Tiba duduk awak siswa duduk awak. Dua awak sak siswa menco kalau dah 2 rakaat. Kalau dah terakhir tu, pokoknya terakhir awak duduk menco tawarruk. Tapi datang kaji baru paham daripada Syekh Al-Albani dan Syekh Utsaimin mengatakan pokoknya kalau 2 rakaat terakhir duduklah iftirash. Langsung bertukar awak sekali. Kenapa bertukar? Awak nak mantap. Ayat itu je, hadis itu je Pak. Itu contoh Pak. Tapi kalau dalam awak penjelasan awak, bangun kau duduk awak menco, duduk tawaruk. Pokoknya terakhir duduk tawaruk. Begini. Lapas tadi Pak. Bagaimana menggerujah orang membunyikan ayat? Kalau lapas Pak, tak boleh. Kalau lapas, kalau lapas tagak. Tiba di besi tagak ni tak terbang, tagak terbang pembesar. Kalau pagi kudu-kudu ni, begitu gaji Pak. Kenapa? Tentu salah. Bapak ibu aku kaji Pak, cukup kan kaji orang. Awal kaji seperti itu. Bapak ibu sama mengana gitu. Memperbarui niat itu perlu. Memperbarui niat berorganisasi mana dan Muhammadiyah dan Asyiatul mana. Nama kau orang bisa menyimpang, bisa lari, bisa berhenti, bisa tak maduk-maduk lagi. Niat kau yang nak lurus. Kecek kaji orang lewat siswa, bangun kau kencong pada naman. Takut saat sebelum dan salah. Kalau takut betul, barang-barang sawah no lawih no nak kata kencong-kencong. Kalau sawah setepak ikut kencong no pernah ni. Tanda takut saat sebelum dan nak jandih. Itu takut. Nang gadi-gadi tua pun kita takut gadi lah. Itu satu pesan, ambil pesan. Kalau mau lah merasa tua saya, terbawa mau sementara 60, lah merasa tua saya. Jadi takut samula aku harus di perhatian. Jadi kalau kencong balik ke takut semula, di mana kencong macam tu lah,
bang kau menyimpang, bang kau pindah, Pak. Bang kau lari, Pak. Takut, Pak, cukup. Lah boleh. Barulah ke surau-surau tempat dia lah. Entah. Surau awak, siapa orang tak jauh jalan. Itulah takut Pak kena. Mama nak ke surau tempat dia. Itulah. Indah bahasa orang Tiongkok sebab surau dia. Kalau tu dia dulu mengamang kawak kini campak orang sebab tu nak ke surau dia tak. Cak lain lah kena ya takut. Takut Pak kena. Kau ibu Syekh kau takut dulu saja sebab. Labara tenggelam maju ada sebab takut dulu benar. Ya tantangan jadi lintang tak perlu. Dan baju dia dah boleh tukar-tukar. Boleh jauh. Ada lepas. Kalau melereng itu sebenarnya tapik. Justru tapik enggak dulu. Jadi kami tapik ini kau jalan. Coba tapik tanya apa? Pak tapik tanya apa tu? Ya, Pak tapik lah tanya apa? Tu suka tapik dulu ya. Apa aja yang kurang kuat ini kau. Tangkan ambil batu kau sama kita. Sama warna. Balik kawan anak boleh. Balik warna boleh. Lah. Bang kau pabian orang kawan anak. Pak salah mu dekat kampung, Pak kampung. Pak salah ke? Mu dekat kampung. Bang kau pabian orang kawan anak. Tanya kau Pak. Nah, bang kau Pak pabian orang kawan anak. Sama-sama ayat itu banyak. Enggak. Di Ambo dulu enggak pernah mau izin orang kawan anak. Dulu ni. Lah payamu Pak pabian orang muka warna. Pak salahnya Pak salahnya. Mana salah? Amo di surang pai kita garang malam tu. Abi masanya mau tinggal. Nana warna ada tukar. Kalau melerengnya Pak melerengnya sini. Kini ko badian kawarna lamu nalia. Warna lamu deh, warna lamu kuah. Kamu nak lima orang nak korang? Nak lima orang nak? Sebab kau nak warna bolamu, warna kuat. Minta salah Pak. Nah, anda ni lah. Alah sen tu. Awak sen kau ngaji jadi ni. Alah, jadi boleh kaji. Inti kaji Pak. Takut awak dulu yang mana? Satu. Yang kedua, ilmu kau pada dulu. Kadang ilmu kau lebih dulu daripada berjihad. Ada orang menuntut ilmu, ada orang berjihad. Kadang ilmu lebih dulu daripada berjihad. Orang berjihad, parang fisabilillah, semua orang bisa baik. Apa pernah baca buku daripada Buya A.S. Mansur? Judul buku beliau Ar-Ruh fil Islam. Mesti terkena buku halaman itu. Kata beliau, untuk perang semua bisa dibawa. Orang pakak pun bisa dibawa, orang butuh pun bisa. Tapi kalau laiko, tidak semua orang bisa. Untuk itu kita harus berilmu supaya tukar-tukar jalan. Di Muhammadiyah lah jadi ilmunya itu. Balik ke Quran dan lebih dulu apa membaca itu
kan dek kemari mengaji, kemari rasa kerencak, yo, kerencak. Ndak tanu ndak mantap ini. Nampilan dulu membaca Indonesia aku kembali ke Quran dan Sunnah ya. Pak, nampilan dulu mengaguang-aguangkan Indonesia aku kembali ke Quran dan Sunnah ya. Dia. Ada orang datang belakang dibaca itu awak terpicu di situ. Berarti awak yang tak kembali ni. Awak kalau arek baca, awak sampai kini Pak. Sampai kini cara awak ke bawah tu nak tukar sesuatu. Duduk ke bawah tu. Sebab awak tapik. Mau baca, mau pelajari, bertanya, diskusi. Lah tapik, pandai mau nak bertukar ni, bukan. Tetap awak dulu lutut ke bawah. Tiba nanti tiba nanti fatwa baru. Dulu tangan begini. Dalam Allah. Bekor kalau fatwa baru dari Makkah, lu tweet nak sebenarnya. Ada tukar lah boleh. Kan nak tapik tukar. Betul. Nak tukar. Kalau lah tapik, lah jaleh, lah faham, lah tahu kecil. Nah lain itu sebagai menambah. Untuk pelapang dah dua, saling menghormati, saling menghargai. Tapi jangan berpisah Pak. Nampak tanya cakap itu sebenarnya. Bangko pisah Pak. Tak waktu nak tapik. Ini dua. Niat betul, kerja betul. Orang Maliang, orang Wazinia niatnya betul. Orang Maliang mencari sakit, orang Wazinia mencari menyenang nafsu. Tapi caranya salah. Kaifiatnya kena. Kaifiatku butuh ilmu. Niat butuh keyakinan. Kaifiat kan perlu kita pelukan balik dalam kajian-kajian yang mengusul kepada ayah anda, kajian cabang, kajian ranting, hidup balik kajian ta'lim. Di samping organisasi kita baca, amal kita baca, tapi yang nama ta'lim hidup balik kurang. Awak acok talimah politik negara, tak salah, tapi jangan itu memang gaji. Amaliyah sehari-hari kadang-kadang nak kincang, pokok-pokok kadang-kadang nak tepik. Ini dalam pengajaran tiap cabang, ini yang balik ta'alim kau. Terjihnya lain, kaji terjih itu balik. Terjih itu kan ulama-ulama Muhammadiyah yang kaji lah. Apa maksud tekas? Dia tak baca-baca. Dia tanya, di rumah apa dia terjih? Tanya lah dia. Kalau lagi aman, kalau tidak, mati lah. Mengaji rasanya baik tu. Kalau sekolah cak sebenarnya, cak lah. Alah, goyang. Dua ko. Jadi yang pertama, kembali kita takut, kita takpian balik. Tagak kita lurus balik. Tapi jangan lupa menambah bekal ilmu. Al-ilmu qabla al-khawli wal-amal. Ilmu tu harus ada. Hasil kaji kita yang pagi kini itu belum bisa membaca sampai sekali diperkenankan hadir. Assalamualaikum, nak tahu bahasa Dima sampai mengaji, nak tahu sebab pun nak masuk grup. Tanya ke malam, di malam mengaji, itu mengaji. Baru petang pun dapat masuk petang dia nama sapo Apa dia aku kau jadi dianggap orang Muhammadiyah yang beranda. Lain lah. Dia lagi kita tahu lah aku cakap. Dia tidak salah ya. Lain Muhammadiyah yang bercakap orang lain. Bukan nak bagi tahu. Bukan warga Muhammadiyah berhak mau tahu apa kegiatan dia Muhammadiyah. Penasihat lah mah, tak tahu mah. Jadi kau kaji mampuah kayak anda kau gitu lah. Itu yang bisa disampaikan. Kadang-kadang kalau kegiatan-kegiatan hari akad kau ambo ajak balanta. Kadang-kadang misi acara nasi haji. Kadang-kadang acara rutinitas dan itu yang menyebabkan ambo pribadi kadang-kadang tidak datang atau tidak tiba. Aktivitas semua agak memakan waktu sejak jam sampai subuh sampai jam 10 malam tu rutin terus. Jadi kadang-kadang tidak sempat istirahat. Menghadiri acara Muhammadiyah kalau dah ingin tahu, kadang-kadang tak tahu. Kalau ingin tahu bahaya
Coba menyelidiki datang sebagai warga yang baik di Muhammadiyah. Karena baju walaupun berwarna lampih warnanya, tapi warna-warna dasarnya itu semua ya. Sekian kajiwa tiba di siko nampak sindia ceko warna nako balik ada balik warna asal. Suko jangan nano. Itulah kajian gua. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Kau buyawak ya. Kau ya. Sabar. Kalau dalam organisasi kan dakwah kita di organisasi sebagai pimpinan atau sebagai majelis di organisasi. Maka ada juga yang kasih bawa langsung mundur. Maka itu termasuk sabar yang mundur dari organisasi sebagai pimpinan atau sebagai struktur di pimpinan itu. Karena ada hambatan mungkin berbeda pendapat, macam yang mundur. Maka itu yang sabar yang dilakukan sehingga dia masuk lagi di kepengurusan itu tapi sebagai bertahan biasa saja. Cepat kata-kata mundur. Maka itu kenapa kondisi sabar seperti itu berlaku menentukan sabar-sabar itu. Kemudian sebagai dakwah kan ada sabar, ada orang mengatakan sabar ada batasnya, api kesabaran segala macam. Atau kesabaran itu tidak membalas sama sekali ketika di ibaratnya ditampa orang, alhamdulillah saya dalam saya atau batas-batas sabar dalam dakwah, apakah tidak boleh sama sekali melawan, membalas dengan atau cara membalas di dakwah itu bagaimana untuk sabar? Yang kedua baca ya. Batas sabar itu lah diberi surga. Wa jazaahum bima sabaru jannatau. Lah tiba surga baru habis sabar. Nak banyak sabar surga. Pupuas adalah kita melihat kena di surga. Kemudian mundur boleh. Kalau mundur waktu itu lebih bagus untuk bersama. Mundur apa? Dengan mundurnya waktu nang kita tinggal lebih bagus, lebih hebat mundur. Tapi kalau dengan mundur cahaya boleh mundur dalam berjuang. Ulang boleh. Kalau awak mundur, kekuatan kau makin solid, orang makin kuat, makin kompak. Dengan mundur awak. Tandanya awak tidak pas di posisi itu menjadi orang. Menurut awak pas, tapi menurut orang tidak pas. Kalau itu bidang awak, walaupun itu ulang pengalaman, tapi kecil orang tidak pas. Pasnya orang kuat mundur demi tetap jalan. Mundurlah Nabi Yunus mampu lautan demi kapal selamat. Tetap. Yang kedua, kita tidak boleh mundur. Kalau mundur kita terbaca. Apapun kata orang, sabar. Sabar memang kocen orang. Sampai dadamu sabar. Karena dengan mundur itu cahayanya tambah kacau lagi. Bertahan di situ. Apapun yang terjadi tetap bertahan. Apa namanya? Dalam akhir surah Ali Imran, sabiru wasbiru wassabiru. Bersabar bisa, tapi sabiru susah. Nak sabiru dulu. Semua orang bisa bersabar, tapi tetap sabar tak semua orang. Isbiru sabarlah. Jadi, tapi psikosen di namun jangan kamu nak. Psikosen di. Cuma mereka lah nampak lain dari situ. Itu nak sabir. Yang sabiru itu lah psikosen di. Tak kamu tak. Isbiru wassabiru. Rabitu, hadapi segala macam datang. Rabitu perjuangan empat. Baca surah Asy-Syura 3. Tidak membalas, itu yang terbaik. Memaafkan nomor 2 terbaik. Nomor 3 balas sesuai dengan apa yang diterima. Surah Asy-Syura. Jadi saya buka surah Asy-Syura.
membalas dengan yang lebih baik, bersabar memaafkan, membalas sama, qisas, nangkampe tak boleh, nangkampe tak boleh, ipungkan nak boleh, ipungkan kunci ke bawah tak boleh. Lah, ya. Sekian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.